Oke guys, selamat datang dan selamat mendengarkan. Hari ini kita akan sama-sama cari tahu apa itu darurat militer. Let's go, dengarkan ceritaku. Darurat militer adalah sebuah kondisi luar biasa ketika otoritas sipil dinilai tidak lagi mampu mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Dalam keadaan seperti itu, kekuasaan sipil digantikan atau setidaknya berada di bawah kendali penuh aparat militer. Kondisi ini biasanya diumumkan secara resmi oleh kepala negara atau pemerintahan dengan tujuan utama memulihkan ketertiban umum dan menjaga keberlangsungan negara. Secara sederhana, darurat militer dapat dipahami sebagai keadaan ketika hukum sipil ditangguhkan dan digantikan oleh hukum serta aturan yang diterapkan oleh militer. Itu artinya, aturan normal yang biasa kita jalani sehari-hari, mulai dari kebebasan berpendapat, berkumpul, hingga hak-hak sipil tertentu, bisa dibatasi secara ketat. Semua itu dilakukan dengan alasan keamanan negara dan menjaga stabilitas dari. Penerapan darurat militer biasanya muncul ketika negara menghadapi situasi yang sangat gawat. Misalnya, ketika terjadi pemberontakan bersenjata, invasi dari pihak luar, kerusuhan yang meluas, terorisme besar-besaran, atau kondisi politik yang benar-benar tidak terkendali. Dalam kondisi seperti itu, mekanisme normal melalui aparat kepolisian dianggap tidak lagi cukup, sehingga militer turun langsung mengambil alih kendali. Dalam sejarah dunia, banyak negara yang pernah menerapkan darurat militer. Setiap negara punya latar belakang dan alasan berbeda-beda. Ada yang benar-benar menerapkannya karena keadaan darurat nyata, tetapi ada pula yang menggunakannya sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan penguasa. Misalnya, di beberapa negara, darurat militer digunakan untuk membungkam oposisi, menekan kritik, dan mempertahankan kekuasaan rezim yang sedang berkuasa. Di Indonesia sendiri, istilah darurat militer bukanlah hal yang asing. Pada masa awal kemerdekaan, darurat militer pernah diberlakukan di beberapa wilayah. Misalnya, saat terjadi pemberontakan di daerah atau ketika negara menghadapi ancaman agresi militer dari Belanda. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan darurat militer pada 1957 di seluruh Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat bagi militer untuk semakin terlibat dalam urusan politik negara. Darurat militer memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Begitu sebuah wilayah dinyatakan dalam keadaan darurat militer, berbagai aturan khusus diberlakukan. Warga bisa diwajibkan mengikuti jam malam, kebebasan pers bisa dibatasi, dan semua kegiatan yang dianggap membahayakan keamanan bisa dilarang. Militer memiliki kewenangan besar, termasuk melakukan penangkapan, penggeledahan, atau bahkan pengadilan melalui peradilan militer. Namun, darurat militer juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, ia dianggap sebagai solusi cepat untuk memulihkan keadaan yang benar-benar kacau. Tetapi di sisi lain, darurat militer juga membuka ruang besar untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, penyalahgunaan kekuasaan, hingga represi terhadap kelompok tertentu bisa saja terjadi jika pengawasan tidak dijalankan dengan baik. Dalam konteks demokrasi modern, penerapan darurat militer harus diatur secara ketat oleh konstitusi dan undang-undang. Tujuannya agar kondisi luar biasa ini tidak disalahgunakan. Di Indonesia misalnya, konstitusi dan undang-undang sudah memberikan aturan mengenai keadaan darurat, termasuk darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkannya, tetapi biasanya harus disertai pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa darurat militer berbeda dengan keadaan darurat sipil. Dalam darurat sipil, kendali masih berada di tangan otoritas sipil, meskipun ada pembatasan hak-hak tertentu. Sedangkan dalam darurat militer, kekuasaan benar-benar berada di tangan militer. Inilah yang membuat darurat militer jauh lebih ketat, keras, dan berpotensi menimbulkan ketegangan lebih besar di tengah masyarakat. Beberapa pakar hukum menyebut bahwa darurat militer seharusnya menjadi pilihan terakhir. Negara hanya boleh menerapkannya jika memang sudah tidak ada cara lain untuk mengatasi situasi yang benar-benar mengancam eksistensi negara. Jika masih bisa diatasi dengan mekanisme hukum normal,
atau dengan memperkuat aparat kepolisian, maka itu seharusnya menjadi prioritas. Karena begitu darurat militer diberlakukan, konsekuensinya sangat besar terhadap demokrasi dan kehidupan masyarakat sipil. Dalam praktiknya, begitu darurat militer diberlakukan, kehidupan masyarakat berubah drastis. Bayangkan jika jam malam ditetapkan, maka aktivitas warga hanya boleh dilakukan pada jam tertentu. Aparat militer bisa setiap saat menghentikan kendaraan, menggeledah rumah, atau memeriksa orang tanpa prosedur hukum normal. Media massa pun hanya boleh memberitakan hal-hal yang disetujui oleh penguasa militer, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat sangat terbatas. Di sisi lain, darurat militer juga bisa membawa dampak psikologis yang besar. Warga mungkin merasa takut, cemas, bahkan tidak lagi percaya pada pemerintah. Kehidupan sosial yang biasanya terbuka bisa berubah menjadi penuh kecurigaan. Masyarakat dipaksa tunduk pada aturan ketat, dan mereka yang mencoba melawan berisiko ditangkap atau bahkan hilang begitu saja. Meski demikian, tidak semua penerapan darurat militer selalu berakhir buruk. Dalam beberapa kasus, darurat militer memang berhasil meredam pemberontakan bersenjata atau mencegah kerusuhan meluas. Tetapi setelah kondisi terkendali, tantangan terbesar adalah bagaimana mengembalikan kekuasaan kepada otoritas sipil dan memulihkan demokrasi. Karena itu, diskusi tentang darurat militer selalu menghadirkan pro dan kontra. Ada yang mendukung karena dianggap perlu demi menyelamatkan negara, tetapi ada juga yang menolak karena dinilai berbahaya bagi hak-hak sipil dan demokrasi. Intinya, darurat militer adalah pedang bermata dua, bisa menjadi solusi, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah baru jika tidak dijalankan dengan bijak. Bagi masyarakat, memahami apa itu darurat militer sangat penting, karena dengan pemahaman tersebut, kita bisa lebih waspada, lebih kritis, dan tahu apa yang mungkin terjadi jika suatu saat negara menyatakan keadaan darurat militer. Kita bisa memahami bahwa di balik tujuan menjaga stabilitas, selalu ada konsekuensi yang perlu diantisipasi, baik dalam hal kebebasan, keamanan, maupun kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, darurat militer adalah cerminan dari situasi ekstrim. Ia bukanlah kondisi normal yang diinginkan, melainkan langkah terakhir ketika negara benar-benar berada di ambang kekacauan. Oleh karena itu, menjaga stabilitas, memperkuat demokrasi, dan memastikan negara tetap berjalan dengan mekanisme sipil yang sehat adalah cara terbaik agar kita tidak perlu sampai menghadapi situasi darurat militer di masa depan.